lagi sama kita semua di online service G2 Teens minggu ini. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian minggu ini. Oke, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Taruh dulu HP-nya, singkirin dulu hal yang bisa mengganggu kalian, mendistract kalian teman-teman ya. Oke, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau masih mencurahkan kasih karunia-Mu atas kami ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, Engkau sertai kami, Engkau bukakan telinga serta hati kami ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan, supaya bisa memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Oke, Kak, musik. Tepuk tangannya teman-teman. Nyanyi ya, kita mau mengucapkan syukur sama Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan teman-teman. Semangat lagi teman-teman. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bukan teman-teman, masih semangat ya, amin. 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 Lanjut ke lagu kedua. Yuk, lebih semangat lagi teman-teman. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
dari sekarang kita mau menyembah Tuhan. These pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and wove, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Oh, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness. Set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Oh, raising up the broken to life. Mari sembah Tuhan teman-teman. Karata sekarata so, irata sekarabarase. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Irata sekarata so, irata sekarabarase. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh ajaib. Irata sekarata se, irata sekarata. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita doa teman-teman. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang kirim lagi? Ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia teman-teman. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan telinga kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Nah, minggu ini kita mau sama-sama belajar soal tentang kekhawatiran atau jangan khawatir, don't worry ya adik-adik ya. Nah, sering kali ya kita pasti pernah dengar lah ya kata-kata takut, khawatir, ragu, cemas ya adik-adik ya. Setiap hari atau bahkan kita sendiri nih pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Benar gak adik-adik? Siapa di sini yang pernah ngerasain takut ya adik-adik ya. Nah, sebagai manusia pasti kita seringkali ya adik-adik diperhadapkan sama ekspektasi nih atau harapan sekeliling kita, keluarga kita, mulai dari papa mama ya adik-adik maupun teman-teman kita nih ya. Pengennya kayaknya kita diharapkan sama teman-teman gitu asik ya adik-adik ya. Kalau nggak asik kayaknya nggak mau ditemenin lah gitu. Atau mau papa tuh seringkali pengennya kita tuh selalu dapat contoh ya adik-adik ya di sekolah tuh dapat juara kelas ya, dapat nilai yang selalu bagus ya adik-adik ya. Nah, jadinya kita seringkali itu khawatir atau takut atau cemas ya adik-adik ya. Coba deh tanya pada diri kita sendiri adik-adik ya. Seberapa sering sih atau seberapa pernah ya adik-adik kita ngerasain namanya takut ya. Pernah gak sih dalam 1 minggu aja ya kita gak pernah ngerasain yang namanya takut? Enggak ya adik-adik ya. Menurut kalian aneh gak sih kalau ada seseorang nih ya dia gak pernah ngerasain namanya takut? Aneh adik-adik ya. Karena sebenarnya setiap manusia atau semua orang itu punya namanya ketakutannya masing-masing atau rasa khawatir atau rasa worry-nya masing-masing ya terhadap sesuatu gitu ya adik-adik. Apalagi nih zaman sekarang ya, zaman now gitu ya. Kita ngelihat nih perkembangan dunia tuh pasti makin canggih ya adik-adik ya. Internet, berita-berita di internet cepat muncul, YouTube dan segala macam ya adik-adik. Nah, akhirnya kekhawatiran itu tuh seringkali lebih mudah ya munculnya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita lihat berita dari internet yang negatif-negatif ya adik-adik, pasti yang pertama kali keluar itu adalah rasa worry, benar gak adik-adik? Takut ya adik-adik ya. Nah tapi pernah gak sih ya tanpa kita sadar ya, tanpa mungkin kalian juga sadar ya adik-adik ya, harapan dari orang tua ya sama kita juga sekeliling kita tuh jadi buat kita tuh khawatir dan takut. Ya, kayak tadi aku udah bilang ya adik-adik ya. Di sekolah setiap ujian pokoknya harus dapat nilai yang excellent nih, dapat nilai A, nggak boleh remedial, terus minimal setiap tahun tuh harus peringkat 10 besar nih. Nah itu kan namanya itu tuntutan ya adik-adik ya, atau harapan ya, permintaan orang tua gitu ya. Nah pasti kita jadi ngerasa cemas ya, aduh aku kira-kira bisa memenuhi harapan itu gak ya? Kalau nggak bisa gimana gitu ya, apalagi pas itu contoh di kelas 5 nih, kita nggak pernah namanya peringkatnya kelas 5 kita peringkat 11 nih. Di kelas 6 kita diharapin sama papa tuh peringkat 10 besar gitu ya. Nah, kegagalan di kelas tahun lalu ya itu kan bisa jadi salah satu aduh jadinya aduh bisa gak ya kelas 5 aja pas itu aku gagal didapetin 10 besar. Gimana kelas 6? Ya kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi banyak banget lah ketakutan-ketakutan yang seringkali muncul ya adik-adik di hidup kita ya. Walaupun kita mungkin sekarang masih sekolah ya adik-adik ya, tapi kekhawatiran itu juga tetap ada adik-adik ya. Aku mau sama-sama belajar ya dari Matius 6 ayat 25 adik-adik. Yuk sama-sama baca. Ambil kitabnya, aku bacain. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, kita seringkali mengkhawatirkan hal-hal yang simpel adik-adik ya. Suatu hal simpel itu apa sih? Ini, makan dan minum adik-adik ya. Contoh ya, kita tuh seringkali khawatir nih besok hari Senin makan apa ya? Besok hari Senin kita minum apa ya? Kalau misalnya kita besok hari Senin gak makan contoh ya steak ya adik-adik ya. Aduh kayaknya Tuhan tuh gak mengasihi aku lagi deh, Tuhan tuh gak pelihara aku lagi deh, kayak gitu ya adik-adik ya. Seringkali tuh hal simpel kayak gini tuh membuat kita tuh khawatir atau meragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita, adik-adik, bener gak? Ya padahal walaupun besok nih hari Senin kita cuma makan nasi sama telur ceplok ya adik-adik ya, itu tuh berarti Tuhan tuh masih pelihara hidup kita adik-adik ya. Terus minum ya adik-adik, minum kita harus gak sih setiap hari minum sing futang? Gak harus ya adik-adik ya, tapi kita cukup minum air putih ya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, bener gak? Nah seringkali tuh kalau kita besok gak minum boba-boba, manis-manisan yang enak-enak ya adik-adik, seringkali tuh itu buat kita tuh jadi ragu nih sama kasihnya Tuhan. Nah tapi permasalahan di sini adalah kalau dalam hal simpel soal makan dan minum aja kita mudah khawatir adik-adik,
apalagi hal yang lebih besar adik-adik ya di dalam hidup kita. Contohnya adalah masa depan kita adik-adik ya. Nanti aku waktu besar ya, aku mau kuliah di universitas mana ya, ambil jurusan apa ya, terus nanti kerjanya apa ya adik-adik ya. Nah akhirnya fokus kita tuh jadi salah adik-adik. Fokus kita tuh lebih kepada masalah ya adik-adik ya. Jadi pikiran kita tuh jadinya ke masalah terus ya adik-adik ya. Aduh besok ujian susah nih, aduh besok aku kuliah SMP di mana ya, SMA di mana ya. Nah contohnya kayak gitu adik-adik ya. Jadi fokus kita tuh lebih kepada masalahnya, bukan kepada apa yang kita punya nih sekarang ya. Yang kita punya apa sih sekarang? Waktu untuk belajar adik-adik ya. Nah kita harusnya fokus kepada waktu yang kita punya adik-adik. Kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menata masa depan kita. Benar gak adik-adik ya? Bukan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi adik-adik ya. Jadi fokus kita tuh harus diperhatikan adik-adik ya. Jangan sampai kita khawatir dalam hal kecil ya adik-adik ya. Simple ya adik-adik. Kita harus mulai percaya gitu ya. Gak khawatir ya adik-adik dalam hal sekecil besok makan apa, besok minum apa, karena Tuhan pasti pelihara adik-adik ya. Bahkan ya adik-adik kita buka di ayat 26 ya adik-adik ya. Matius 6 ayat 26 aku bacain. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah siapa sih yang pernah lihat burung-burung ya adik-adik ya? Burung-burung di udara gitu yang mencari makan ya. Mungkin kita jarang lihat ya adik-adik karena dia tinggi ya adik-adik, terus dia pasti dari pohon ke pohon gitu ya terbangnya. Tapi firman Tuhan bilang kalau dia itu gak pernah sekalipun Tuhan gak kasih makan adik-adik. Tuhan selalu kasih makan burung-burung di udara adik-adik ya, walaupun dia gak menabur. Gak menabur tuh maksudnya apa sih? Nah contoh adik-adik kita manusia ya, contoh mama papa lah ya. Mama papa pagi-pagi harus ke kantor, benar gak? Harus namanya buka toko atau buka usaha. Buat apa? Buat dapetin duit ya adik-adik ya. Buat menghidupi kita nih anak-anaknya ya. Sekolah, beli makanan, beli minuman, beli pakaian ya adik-adik ya. Tapi burung harus gak kerja kayak manusia buat dapetin makan? Enggak harus ya adik-adik ya. Tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita adik-adik ya. Anak-anaknya Tuhan yang diciptain segambar dan serupa dengan dia adik-adik. Burung sama manusia sama gak sih sama kita? Beda ya adik-adik ya. Pasti kita berbeda sama burung. Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan itu spesial adik-adik ya. Kalau burung aja gitu Tuhan pelihara, apalagi kita adik-adik. Nah aku loncat ke ayat 28 ya adik-adik. Kita baca di ayat 28. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah kita disuruh lihat bunga bakung adik-adik ya. Bunga yang bagus, yang cantik ya adik-adik. Kalau nanti kalian search gitu gambarnya di Google ya adik-adik ya. Nah bunga bakung juga buat dapetin pakaian yang bagus ya adik-adik. Itu tuh gak perlu namanya jahit sendiri. Tapi Tuhan yang sediain adik-adik. Bahkan ajaibnya ya di ayat 29 firman Tuhan bilang gini. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah firman Tuhan bilang gitu adik-adik ya, Raja Salomo aja ya adik-adik. Raja Salomo itu adalah raja bangsa Israel pada saat waktu itu ya adik-adik ya. Namanya raja itu pasti pakaiannya dari pakaian yang bagus, bahan yang terbaik. Bener gak adik-adik? Ya contoh kayak di Indonesia itu adalah Bapak Jokowi ya adik-adik, Presiden bangsa Indonesia gitu. Pas Bapak Jokowi kerja di Istana Negara ya, dia nggak mungkin pakai baju yang jelek, compang-camping gitu ya adik-adik, atau bahannya biasa aja gitu, nggak mungkin ya adik-adik ya. Tapi pasti dia dari bahan yang terbaik gitu ya. Nah firman Tuhan bilang gitu ya, Raja Salomo aja yang berlimpah harta aja, pakaiannya tuh nggak sebagus bunga bakung yang Tuhan ciptakan adik-adik. Oh ajaib gak sih Tuhan tuh pelihara memperhatikan bunga bakung adik-adik. Yang kita yaitu tumbuh liar adik-adik ya, bunga bakung dia. Di taman gitu ya adik-adik ya. Nah Tuhan tuh tetap pelihara sedemikian rupa. Di ayat 30 kita lihat ya adik-adik ya. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah siapa di sini yang pernah jalan-jalan nih ke alam terbuka ya adik-adik, atau ke taman terus lihat rumput ya, atau mungkin di rumahnya tuh ada rumput ya adik-adik ya. Tapi mungkin kalau rumput di rumah itu lebih terawat karena setiap hari disiram.
Tapi kalau di alam terbuka itu ya adik-adik ya, rumputnya contoh hari ini masih ada nih, masih warna hijau, seger. Nah besok rumputnya itu bisa udah kering, udah mati adik-adik ya. Bener-bener cepet, cuma sehari hidup, besokannya udah mati. Nah walaupun umurnya singkat adik-adik ya, tapi di hari itu tuh Tuhan tetap pelihara rumput tersebut adik-adik ya. Nah apalagi kita adik-adik ya, yang Tuhan udah siapin rencana besar di hidup kita. Pasti kita juga dipelihara melebihi rumput-rumput itu adik-adik ya. Yang kita kalau lagi jalan kita injek kadang rumputnya adik-adik ya. Kalau di alam terbuka, nah kayak gitu. Memang ya adik-adik ya pas kita lagi ngadepin masalah adik-adik ya. Atau ngadepin tantangan, ujian ya adik-adik ya. Kekhawatiran itu ngadepin rasa takut kita adik-adik. Mungkin rasanya itu pasti hopeless, benar ya adik-adik. Worry ya, takut ya adik-adik. Bisa gak ya kita lewatin masalah ini gitu ya. Kira-kira Tuhan akan bantu aku gak ya? Kira-kira aku akan Tuhan buat berhasil gak ya dalam ujian kali ini gitu ya? Atau semester kali ini gitu ya. Nah tapi kita harus ingat adik-adik. Kalau kita adalah anak kesayangannya Tuhan gitu ya. Mungkin jalannya pas kita lewatin tuh gak selalu namanya mulus ya adik-adik atau gampang ya. Gampang untuk dilewati gitu ya sehari-harinya gitu ya. Ujian, kayaknya ujian nih langsung belajar langsung nempel nih di pikiran gitu ya. Terus besok pas kerjaan soal gampang. Nah mungkin kadang gak kayak gitu ya adik-adik ya. Tapi kita harus explore caranya gimana. Ya butuh proses ya adik-adik ya, butuh proses. Nah tapi walaupun kita butuh proses dalam belajar, mengerti pelajaran dan segala macam ya, sungguh-sungguh ya. Tapi Tuhan janji gitu, Tuhan tuh akan membantu kita adik-adik, menyertai kita anak-anaknya ya. Terus sekarang juga nih ya kan, sekarang apa-apa udah dari YouTube, internet, itu tuh internet udah gampang banget ya adik-adik ya. Ada free wifi gitu ya, terus kita jadi lebih mudah buka internet. Nah tapi seiring dengan waktu adik-adik ya, kalau internet makin canggih pasti rasa khawatir itu makin mudah muncul, benar gak adik-adik? Contoh kayak berita-berita sekarang ya, tentang pandemi ya adik-adik ya. Nah pasti kalau kita nggak menyaring ya adik-adik ya, memfilter berita-berita tersebut, pasti kita yang lebih dominan adalah perasaan khawatirnya, benar gak adik-adik? Entah itu mama papa, lihat berita, ada yang meninggal karena COVID contohnya adik-adik ya, atau ada yang putus sekolah karena terdampak COVID dan segala macam ya adik-adik ya. Itu membuat kita jadi apa? Jadi lebih khawatir, takut, bener gak adik-adik? Aduh nanti kalau keluar nih ke sekolah offline jadi kena COVID nih nanti nih. Nah kayak gitu adik-adik ya, karena dengar teman kita ada yang meninggal karena COVID contoh ya adik-adik ya. Nah jadinya itu lebih membuat kita, pas kita lihat berita nih adik-adik, itu jadi buat rasa khawatir kita tuh lebih mudah buat muncul ya adik-adik ya. Nah tapi di ayat 27 ya kita mau baca adik-adik, di sini tuh akan dijelasin kenapa sih kita nggak harus khawatir adik-adik. Yuk kita sama-sama baca. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah jadi di ayat 27 itu Tuhan bilang adik-adik ya, siapa sih yang di sini tuh karena khawatir ya adik-adik, karena takut ya, itu tuh menambahkan sehasta. Maksudnya apa sih? Menambahkan sesuatu di dalam hidupnya. Enggak ya adik-adik ya. Contoh simpelnya gini, besok nih kita ada ujian matematika nih di sekolah ya, atau ujian IPA lah ya. Nah kita khawatir nih, kira-kira pas aku belajar nih ya, aku kira-kira bisa ngerti gak ya pelajarannya, atau besok aku akan ngeblank gak ya, aduh aku jadi takut nih. Nah karena jadi takut, cemas ya adik-adik, worry ya adik-adik. Nah apakah ujiannya itu besok ujiannya gak akan berlangsung? Enggak kan, tetap harus berlangsung kan, tetap harus kita ikutin kan ujiannya kan. Nah jadi sebenarnya khawatir itu tuh enggak efek apa-apa di hidup kita adik-adik ya. Malah khawatir itu lebih cenderung tuh, lebih seringnya itu adalah membuat kita tuh jadi enggak semangat ya. Enggak semangat dalam menghadapi masalah ya adik-adik. Contohnya yang kayak tadi ya, kita besok ujian, terus karena kita terlalu khawatir ya, aduh kayaknya aku enggak bakal bisa nih selesaiin ujian ini nih. Nah akhirnya udahlah aku nggak usah belajar gitu ya. Udahlah aku nggak usah latihan soal gitu ya. Aku kerjanya besok asal-asalan aja cap-cip-cup nih contohnya ya adik-adik ya. Ngapain capek-capek gitu kan. Nah jadinya apa? Jadinya kita jadi malas berusaha adik-adik ya. Jadi malas do the best ya adik-adik ya. Tuh jadi bukannya membantu, malah itu menghilangkan semangat kita buat hadepin masalah tersebut adik-adik ya.
Nah jadinya makanya tuh firman Tuhan di ayat 27 bilang kita gak usah namanya khawatir atau takut gitu ya. Karena itu gak akan menambah apapun di dalam hidup kita adik-adik ya. Malah itu jadi membuat kita tuh jadi males-malesan ya adik-adik ya. Kayak gitu contohnya. Nah makanya di sini aku mau bagiin adik-adik ya beberapa poin buat kita adik-adik ya tentang hal kekhawatiran. Yang pertama itu adalah jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri adik-adik ya. Di dalam sehari-hari ya adik-adik ya, hidup sehari-hari pasti kita lewatin hari Senin sampai Minggu, bener gak adik-adik? Terus nanti besok balik lagi nih, Senin sampai Minggu. Nah, lewatin hari-hari itu adik-adik, kita harus tahu kita sedang berjalan bersama siapa adik-adik. Kita berjalan bersama Bapa di sorga yang mempunyai segalanya ya adik-adik ya. Entah mempunyai langit, mempunyai bumi ya adik-adik ya. Nah terlebih Bapa di sorga itu sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ya adik-adik benar gak? Nah sebagai anak-anaknya kita harus sadar nih adik-adik. Kalau Bapa di sorga itu senang memenuhi kebutuhan kita. Sama kayak orang tua kita di dunia. Nih contoh ya adik-adik ya. Contoh pulpen kita habis nih adik-adik ya. Atau isi pensil kita habis nih. Terus kita laporan nih ke orang tua kita ya, entah itu contohnya ke papa kita lah. Pak ini isi pensil aku habis nih, atau pulpen aku habis nih. Nah pasti yang dilakuin papa kita apa? Gak mungkin dong, papa kita ya udah besok ke sekolah gak usah bawa pulpen, gak mungkin kan adik-adik. Nah pasti papa kita akan bawa kita ke tempat beli pulpen ya adik-adik, atau Gramedia ya adik-adik. Terus kita disuruh beli pulpen yang baru segala macam supaya besok kita sekolah bisa punya pulpen lagi, bener gak adik-adik? Nah sama kayak gitu, Bapak di dunia itu juga senang memenuhi kebutuhan kita. Apalagi Bapak di sorga adik-adik ya. Kita baca di Matius 6 ayat 32. Aku bacain ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah jadi Bapak di sorga itu tahu setiap kebutuhan kita adik-adik ya. Apapun itu. Entah besok nih kita mau ada ujian, olimpiade, kompetisi segala macam, terus kita butuh hikmat kepintaran ya adik-adik ya, kekuatan, mungkin lagi sakit ya adik-adik ya, mau apa lagi sakit ya. Contohnya terus besok juga mungkin gak tahu ya harus makan apa dan segala macam. Nah tapi Bapa di sorga itu tahu kebutuhan kita, melebihi orang tua kita tuh. Kadang ya papa mama di dunia ini juga gak tahu gitu ya, mungkin kita tuh lagi butuh apa sih gitu kalau kita gak bilang. Tapi Bapa di sorga tuh tahu setiap kebutuhan kita sekalipun kita gak bilang gitu sama Bapa di sorga adik-adik ya. Nah makanya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi kekhawatiran kita atau menghadapi masalah kita. Tapi kita harus apa? Harus berserah ya adik-adik ya kepada Bapa di sorga gitu ya. Menyerahkan kekhawatiran kita, rasa takut kita gitu ya kepada Bapa di sorga adik-adik. Nah poin yang kedua adalah memiliki iman yang benar adik-adik ya. Di Matius 6 ayat 30b dibilang gini. Tidakkah ia akan lebih berharga lagi tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Nah, kata-kata hai orang yang kurang percaya di sini adalah orang yang memiliki iman yang kecil adik-adik ya. Jangan sampai adik-adik ya, karena kekhawatiran kita nih ya, rasa takut kita yang berlebihan adik-adik, kita jadi punya iman yang gak benar adik-adik. Artinya apa nih Kak? Jadi artinya iman kita itu lebih kecil dibandingkan rasa takut kita adik-adik ya. Jadi lebih besar nih rasa takut kita dibandingkan iman kita yang percaya sama Tuhan adik-adik. Tapi harus sebaliknya ya. Justru kita harus punya iman yang lebih besar nih dibandingkan rasa takut kita. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap percaya gitu kalau Tuhan tuh akan menolong kita adik-adik ya. Karena kalau Tuhan udah merancangkan sesuatu ya adik-adik buat hidup kita ya. Pasti sekolah minggu kan kita sering dibilangin adik-adik ya. Kalau kita lahir bawa apa? Bawa rencana Allah, bener gak? Nah, karena Tuhan itu udah punya rencana dalam hidup kita adik-adik. Nah Tuhan tuh pasti akan bawa kita nih melewati setiap masalah atau tantangan itu adik-adik ya. Di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 dibilang gini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, jadi Tuhan tuh akan menopang setiap kita adik-adik ya, menopang setiap hidup kita. Nah yang ketiga adalah utamakan Tuhan. Yuk kita sama-sama baca di Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di atas segalanya adik-adik, kita harus mengutamakan namanya perintah Tuhan ya adik-adik ya. Jangan sampai ya karena kita takut nih, ujian besok nih susah banget ya, PAS besok nih ya. Akhirnya kita belajar nih full dari pagi sampai malam. Salah gak adik-adik? Gak salah ya adik-adik ya. Tapi yang salah adalah pas kita belajar full dan kita gak siapin waktu nih buat Tuhan, buat berdoa, buat baca Alkitab ya adik-adik ya. Nah, ngobrol sama Tuhan, nah jangan sampai seperti itu. Ya karena pas kita siapin waktu nih buat ngobrol sama Tuhan, cerita, aduh Tuhan besok aku mau ujian, aku takut, aku khawatir. Nah, secara, coba ya adik-adik ya, pasti kalian jadi gak khawatir lagi. Aku juga sering kali kayak gitu. Ya, jadi kita gak khawatir lagi pas kita cerita sama Tuhan. Ya, bahkan Tuhan bilang nih, kalau kita mengutamakan Tuhan ya, maka dia akan menambahkan semua yang kita khawatirkan. Maksudnya apa? Contoh besok ujian nih, kita takut nih, blank segala macam. Nah pas kita siapin waktu ya, setelah kita belajar selesai, kita siapin waktu khusus buat Tuhan ya, maka Tuhan akan berikan kita hikmat besok nih, buat ngerjain setiap ujian yang kita kerjain ya, yang kita anggap susah ya adik-adik ya. Bahkan tuh besok rasanya tuh gampang gitu, yang semua yang kita pelajarin tuh jadi ingat gitu ya. Jadi wah nih, kemana aku belajar ini, nah kayak gitu adik-adik ya. Jadi Tuhan tuh menambahkan hikmat lebih lagi. Nah, makanya di poin ketiga aku mau jelasin bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Nah Tuhan Yesus itu pas ngajar murid-muridnya adik-adik tentang hal kekhawatiran ini, hal khawatir ya adik-adik. Tuhan Yesus tuh tutup dengan kayak gini adik-adik. Di ayat Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah jadi kesusahan hari ini adik-adik ya, itu cukuplah hari ini adik-adik. Besok gak usah dipikirin dulu adik-adik ya khawatirnya. Nah kalau misalnya nih kita khawatir nih, aduh besok hari Senin nih ya, pelajaran susah, gurunya galak ya, terus juga banyak PR segala macam. Di hari Minggu nih kita udah khawatir tentang hari besok. Nah pasti hari Minggu ini jadi khawatirnya double, bener gak adik-adik ya? Nah kayak gitu adik-adik, jadi jangan menambahkan rasa khawatir besok di hari ini adik-adik ya, karena firman Tuhan bilang nih, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, Tuhan tuh mengetahui nih, setiap kita tuh pasti namanya ada persoalan ya adik-adik ya, atau tantangan ya, ujian lah ya, masalah, problem ya adik-adik ya. Baik itu besar ataupun kecil yang harus kita hadapin ya adik-adik ya, proses ya adik-adik. Supaya apa? Supaya kita dewasa adik-adik ya. Kalau di sekolah adik-adik, buat naik kelas pasti namanya butuh ujian, bener gak adik-adik? Nah sama, buat di dalam kehidupan adik-adik supaya kita lebih dewasa lagi, Tuhan juga namanya kasih kita tantangan atau ujian ya adik-adik ya. Nah, jadi Tuhan tahu nih ujian yang kita hadapin lagi besar, kecil, susah atau mudah gitu ya adik-adik ya. Nah Tuhan tuh tahu gitu. Nah tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa janganlah kita khawatir tentang apapun juga ya adik-adik, maupun itu hal simpel atau hal yang besar adik-adik ya. Kayak contoh, hal simpel apa yang tadi, makan, besok makan apa ya, besok minum apa, besok pakaiannya apa ya, atau aduh kalau aku sikapnya kayak gini, teman-teman mau gak ya temenin aku gitu ya. Atau kalau aku kayak gini, kira-kira besok aku akan juara kelas gak ya, nah kayak gitu adik-adik ya. Nanti aku kuliahnya kuliah di mana ya, atau nanti pas besar aku kira-kira kerja di mana dan segala macam ya adik-adik. Nah jangan khawatir tentang hal apapun juga, tapi kita harus berserah sama Tuhan ya adik-adik. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Aku bacain ya adik-adik ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi kita cukup menyatakan ya, berdoa sama Tuhan ya. Kasih tahu Tuhan tentang harapan kita, khawatir kita adik-adik ya, dalam setiap doa kita adik-adik. Maka Tuhan yang akan menyertai semuanya, jadi kita nggak usah khawatir. Nah itu aja sharing aku hari ini adik-adik ya. Yuk kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan terima kasih ya Bapak, kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kalau kami juga Tuhan sudah mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan setiap benih yang ditaburkan Tuhan boleh
tertabur Tuhan di tanah yang subur ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan benih ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar Tuhan, bahkan berbuah Tuhan untuk kehidupan anak-anak TC Tuhan dimanapun Tuhan berada ya Bapa. Tuhan biarlah Tuhan kami tidak khawatir lagi Tuhan tentang masa depan kami Tuhan, tentang hari esok Tuhan, tentang apapun juga Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan kami selalu menyerahkan Tuhan setiap masalah kami Tuhan, rasa takut kami Tuhan, rasa khawatir kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik itu mungkin hal yang simpel maupun hal yang besar ya Bapak. Tuhan ajar kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan lebih lagi ya Bapak. Bapak kalau sebentar kami akan berpisah juga Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang berkati Indonesia juga Tuhan, biar kiranya Tuhan virus COVID juga Tuhan terus mereda ya Bapak, biar kiranya Tuhan Engkau yang tolong dan bantu Tuhan teman-teman kami Tuhan dimanapun berada ya Bapak. Tuhan kalau sebentar kami juga akan melanjutkan pemuritan Tuhan di Zoom, biar kiranya Kau yang berkati juga Tuhan agar kiranya anak-anak-Mu boleh berkumpul berfellowship bersama-sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, kita bertemu di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.